Oke, teman-teman, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Batik, podcast bareng Matik. Nah, untuk di episode ini kita kedatangan mahasiswa Matik nih, yang beda, mungkin bisa dibilang beda dari yang lain. Mereka ada bakat sendiri, ada bakat yang mungkin bisa dikembangkan seterusnya. Nah, di sini kita ngundang juara Peksimitas Unsud Universitas Jenderal Sudirman tahun ini dari jurusan kita, dari jurusan matematika. Nah, aku perkenalin dulu, mungkin yang pertama ada KI selaku juara 1 vokal dangdut putra, dan Kak Ana dari Matematika 2019 selaku juara Harapan 2 baca puisi putri, dan ada Rahma dari Matematika 21 juara 3 fotografi berwarna. Oke, kalau gitu benar gak jawaban? Benar gak ini ya, infonya benar ya? Halo. Iya, benar-benar. Oke, mungkin perkenalan singkat dulu deh dari kalian masing-masing. Dari KI, silakan Kak. Halo, gimana? Perkenalan singkat aja kayak nama atau Iya. hobi segala macam. Perkenalkan, saya Gigi Fikri Rizky dari Matematika 2018. Kalau ditanya hobi, mungkin juga sama apa yang sedang ini bicarakan. Hobi saya lebih ke musik, terutama nyanyi sama olahraga aja sih. Tapi karena kebetulan lebih menggeluti vokal, jadi ya akhirnya ada di podcast ini. Gitu. Oke, berarti emang hobinya menyanyi dari dulu kayaknya ya? Ya, kurang lebih bisa dikatakan gitu. Oke, kalau dari Kak Ana sendiri, Kak Ana silakan. Oke. Halo, nama saya Ana Ainita Suciati dari Matematika 2019. Asal saya dari Bumiayu. Kalau ditanya tentang hobi, hobi saya kebetulan kayak banyak. Tapi yang lebih ini sih, menulis sih. Oh, menulis apapun itu termasuk puisi ini ya? Iya, lebih ke nulis puisi sih. Oke, kalau tadi KI asal dari mana KI? Oh iya, asalnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasik, oke. Selanjutnya, Rahma yang paling muda. Oke, silakan Rahma. Halo, kenalin nama aku Rahma Naufal Zaki dari Matematika 2021, asalnya dari Cilongok. Terus hobinya aku itu fotografi, terus mengoleksi kayak benda-benda yang unik gitu, sama nonton film sih. Oke, dari Cilongok, berarti masih sekitaran Unsud juga ya? Iya. Oke, nah mungkin aku mau langsung ini deh, ngulik dari satu persatu dari kalian tentang juara yang udah kalian raih gitu. Mungkin aku mau dari KI dulu, selaku juara 1 vokal dangdut putra. Buat KI, boleh. Itu hobi dari kecil atau gimana tuh KI? Buat menyanyi itu sendiri. Kalau nyanyi sih sebenarnya dibilang ada keturunan juga gak terlalu, orang tua bukan terlalu anak musik. Tapi kalau dangdut emang tahu dari awal nyanyi itu kayak genre udah ke dangdut. Dari sejak kecil genrenya emang udah ke dangdut. Oke. Kalau dari sebelum-sebelumnya udah sering juga buat lomba dangdut ini belum? Kalau lomba beneran yang lomba enggak sih, paling cuma ikut event-event kecil-kecilan gitu tentang dangdut. Lebih sering ke ngisi acara sekitaran gitulah ya. Nah, ya gitu kurang lebih. Oke. Kalau gitu buat dari Kak Ana sendiri, dari baca puisi kan menjadi peraih juara baca puisi gitu. Tadi kan Kak Ana juga nyebutin hobinya menulis, terus juga baca. Nah, awal mula Kak Ana sadar gitu kayaknya, oh emang kayaknya hobi aku di menulis dan baca puisi. Itu tuh pas kapan Kak? Oke, kalau dari menulis puisi itu berarti dari kelas 4 SD sih. Pas itu kayak dikasih tugas buat bikin puisi gitu kan. Sebenarnya kayak pas pertama bikin itu kayak biasa aja, cuman karena pas itu dapat nilai yang lumayan bagus, jadi kayak wah kok asik juga kayak gitu. Jadi dari situ lumayan ngulik sih. Oh, akhirnya dari situ mulai dari SMP juga.
mulai nyari-nyari itulah ya tentang menulis, tentang membaca gitu-gitu. Enggak sih. Enggak. Dan itu tuh lebih ke kayak apa ya? Kalau misalkan nulis puisi itu lebih ke pelampiasan emosi kayak gitu loh. Jadi kayak nulis puisi jadi healing buat aku gitu. Oke, kalau dari Kak Ana sendiri udah pernah ikut lomba-lomba gitu juga sebelumnya? Ikut lomba belum pernah sih. Jadi ini yang ya bisa dibilang pertama sih di ikut lomba-lomba kayak gitu. Kan kalau Kak Ana ini baca puisi atau menulis puisi kayak melampiaskan emosinya gitu. Kalau Kak Iyi sama gitu juga nggak? Misalnya lagi pusing, terus tiba-tiba kita nyanyi gitu. Lebih ke mood sih. Oh, lebih ke mood. Kalau nyanyi itu moodnya naik gitu ya Kak? Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Selanjutnya ke Rahma nih. Rahma dari kapan menggeluti dunia fotografi? Kalau aku emang suka itu sih Kak, foto-foto kayak gitu, mulai dari foto selfie dan lain sebagainya itu emang dari waktu aku SMP gitu. Terus kalau pas SMA itu mulai kayak suka sama motoin pemandangan-pemandangan gitu. Nah, untuk ikut lombanya sendiri itu baru pas waktu kuliah ini gitu. Waktu itu sebelum lomba ini juga ikut lomba biologi Unsur Natur Foto Kontes. Itu alhamdulillah dapat juara itu sih, favorit foto flora kayak gitu. Terus habis itu ikut lomba yang aktivitas yang ini gitu. Oke, berarti kalau dari Rahma sendiri baru ikut lomba pas kuliah ini ya? Iya. Oke, berarti Yang memang fotografinya. fotografi. Oke, emang kalau cewek kan emang suka selfie, tapi bedanya mungkin Rahma punya teknik, punya skill sendiri buat fotografi gitu. Dan yang kita lihat juga dari hasilnya waktu itu kan pernah aku lihat itu hasil fotografi yang dipakai buat di Peksimitas gitu. Emang udah beda lah skill kita asal jepret sama skill fotografer itu kan emang beda ya kayak ya karena ya emang udah beda. Oke, berarti kalau begitu aku mau ini deh nanya ke kalian pas Peksimitas kemarin, pas Peksimitas apa pokoknya info tentang Peksimitas muncul. Nah, dari kalian ini emang ada pengen inisiatif sendiri atau ada nunggu ajakan dulu nih? Mungkin dari anak teater recehnya yang emang apa ya, memfasilitasi gitu. Kalau dari Rahma gimana? Kalau dari aku itu kayak inisiatif sendiri sih, kayak emang aku pengen ikut lomba-lomba kayak gitu yang berhubungan dengan fotografi kayak gitu. Terus kebetulan banget kan ini ada gitu, jadi ikut aja lah kayak gitu buat pengalaman juga kan kayak gitu. Terus alhamdulillahnya juara kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, kalau dari Kayi sendiri? Sebenarnya antara enggak sih, karena kalau iya kan karena udah tahu ini event 2 tahunan, jadi udah memperkirakan tahun 2022 bakalan ada Peksimitas gitu. Nah, ditambah lagi ada informasi dari BEM juga kan. Awalnya emang nggak niat ikut, tapi karena masih ada kesempatan buat ini masih ikut, jadi ya udahlah ikut. Lagi kalau 2 tahun lagi kan mungkin kemungkinan Kayi udah bakal lulus kan ya. Nah, ini sebelum nih detik-detik kelulusan, makanya ya udahlah untuk memutuskan iya. ikut dulu gitu. Mana emang potensinya atau kemungkinan juara kan buat KI sendiri gede gitu kan di vokalis dangdut putra gitu. Dari KI sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih juga sama sih dari inisiatif sendiri. Cuman dan kebetulan juga kayak didukung gitu loh sama teman-temanku gitu. Apalagi dari teman-teman teater receh itu kayak ngedukung banget kayak gitu. Terus ya udah akhirnya ikut. Oke, berarti emang pertama nyoba juga buat lomba dan emang inisiatif juga ikut Peksimitas Unsut ini gitu ya. Oke, selanjutnya aku mau ini deh langsung ke kesannya gitu loh. Kayak Peksimitas itu kan diadain berapa hari kurang lebih kemarin 4 sampai 3 hari ya? Atau berapa sih? Aku lupa. Ya, sekitaran segitu. 3 atau 4 hari. Nah pas dari KI pas diumumin menjadi sebagai juara 1 gitu, apalagi juara 1 gitu. Dari KI kesannya gimana Kak? Kesannya gimana ya? Agak senang sih soalnya
2 tahun yang lalu juga udah pernah ikutan Peksimitas, cuma nggak dinobatkan jadi juara 1. 2 tahun yang lalu berarti ya, 2020. 2020. Nah sekarang dinobatin jadi juara 1, jadi ada tanggung jawab yang lebih besar lagi sih, jadi perwakilan harus ke Peksimida. Awalnya sih sempat ragu ya, karena hasil saya harus menunduk kelulusan dong. Tapi setelah dikonsultasikan bareng orang tua dan orang tua mendukung buat menggeluti bidang ini, jadi ya udah untuk menunda kelulusan sedikit gak apa-apa lah. Berarti dari Peksimitas selanjutnya ke Peksimida ya? Iya, ke Peksimida. Oke. Terus tadi KI di 2020 sebagai ada juara atau emang tidak dinobatkan sama sekali sebagai juara? Cuma juara ketiga doang sih. Juara ketiga juga alhamdulillah, kan bukan cuma buat saya juga. Tapi euforianya benar-benar kurang karena perbedaan pelaksanaan ya, terutama 2020 ya? Itu online. Oh iya sih benar. Nah, kebetulan kemarin alhamdulillah udah sempat offline ya buat Peksimitas sendiri. Jadi ya bisa lebih kayak show off gitu kan. Nah kalau dari Rahma gini, kesannya gimana pas dinobatkan jadi juara 3 nih fotografi berwarna? Untuk kesannya sendiri ya pasti sangat seneng banget gitu ya. Terus kayak surprise gitu sih. Dan gak nyangka banget gitu. Cuman itu kayak bisa jadi motivasi buat aku untuk terus kayak mengembangin bakat gitu. Dan selalu untuk berkarya gitu sih. Oke, mungkin buat Rahma aku mau nanya, itu fotografi berwarna, berarti ada fotografi yang selain berwarna atau gimana? Iya, ada. Yang ada. hitam putih. Rahma milih fotografi berwarna dibanding hitam putih, kenapa alasannya? Karena memang di situ kan itu emang fotografi berwarna pasti lebih bagus gitu sih. Oke. Berarti dari Rahma sendiri intinya kayak surprise gitu ya, mana masih angkatan 2021 termuda gitu, ikut Peksimitas juara ketiga gitu loh. Oke, kalau dari Kak Ana sendiri, Kak Ana gimana rasanya gitu lah, kesan menjadi juara Harapan 2 baca puisi putri? Jujur sih nggak nyangka ya, soalnya aku nggak ada ekspektasi sama sekali kayak gitu loh. Cuman ya bersyukur aja sih bisa dapat juara Harapan 2 gitu. Soalnya pas pelaksanaan tuh aku melakukan kesalahan kayak gitu loh, saat membaca puisi itu. Cuman berusaha untuk tenang dan mungkin melakukan sedikit hal yang berbeda. Jadi ya ada nilai plusnya mungkin dari situnya. Berarti sempat distract gitu pas baca puisinya ya? Iya. Aku loncat paragraf, loncat bait. Mungkin emang agak gimana gitu lah, setelah sekian lama nggak offline, terus offline langsung baca puisi gitu ya? Iya benar-benar. Nah buat Kak Ana dan Rahma sendiri kan berarti istilahnya sudah mempunyai potensi di bidang non akademik itu, terkhusus seni. Nah dari kalian bertiga gimana sih cara balik lagi gitu kan ke topik yang emang banyak diperbincangkan, apalagi nanti buat para maba gitu, menyeimbangkan antara yang namanya akademik kita sama non akademik kita, atau lebih ke bakat atau passion kita masing-masing gitu. Aku mau nanya ke Kak Ana mungkin, gimana kalau dari Kak Ana sendiri kayak akademiknya, terus sempetin buat tentang menulis atau membaca puisinya, gimana Kak? Kalau aku sendiri sih lebih ke ini menyesuaikan apa yang ada di depan mataku gitu loh. Maksudnya kalau misalkan emang lagi sibuk di akademik ya bakalan fokus di akademik kayak gitu. Dan untuk kayak kan kalau di akademik terus kan kadang bosan kayak gitu ya. Dan untuk hiburannya itu kadang kayak ya balik ke membaca puisi atau apa kayak gitu loh. Oke, berarti tetap akademik, misalkan kayak kita udah merasa di titik jenuh gitu loh, baru kita ngelakuin apa yang kita suka gitu ya. Mungkin kalau dari kalian yang menulis atau membaca puisi. Kalau dari Rahma gimana Rahma?
nyeimbangin ya biar balance? Oh, kalau biar seimbang itu kayak buat skala prioritas sih, kayak yang mana yang harus didahului dan mana yang bisa nanti-nanti kayak gitu. Terus untuk yang non akademik itu diusahakan juga jangan sampai mengganggu akademik gitu, tapi tetap harus bisa ada gitulah ya yang harus dikembangin dari yang non akademiknya gitu, biar kayak balance gitu. Udah kayak gitu aja sih Kak. Oke, kalau dari KI Ini bicara tentang proses atau pas pelaksanaan kemarin ya? proses boleh, pelaksanaan kemarin boleh. Kalau proses, khususnya saya sendiri ya, bagi saya akademik dengan bidang saya seni terutama, itu kayak udah emang berjalan berdampingan aja. Jadi kalau buat masalah pengaturan atau apa-apa, ya berjalan berdampingan gitu. Nggak ada istilahnya sampai seni mengganggu ke akademik, enggak, akademik mengganggu seni, enggak. Paling intensitasnya aja yang saya atur gitu. Misalnya kalau mau menghadiri event-event itu saya usahakan di weekend di mana nggak ada kegiatan akademik yang berjalan atau enggak di kala kegiatan akademik sedang nggak dilaksanain, misalnya pas lagi libur atau apa gitu. Itu doang sih. Apalagi KI tadi sempat bilang gitu ya, buat kalau nyanyi itu naikin mood kita sendiri. Mungkin kalau emang lagi ngapain, lagi belajar gitu, kita lagi aduh nggak mood, capek, disambi nyanyi gitu bisa kayak gitu. Belajar bareng nyanyi, ya. Kotretannya hancur yang ada. Oke, terus kalau dari kalian bertiga nih, kan setelah meraih apa ya, setelah menjadi juara gitulah, dan menyandang apa ya, membanggakan selain diri kalian sendiri yang bangga, kita yang bangga kan membanggakan jurusan juga. Setelah ini kalian mau ngapain sih di dunia seni gitu loh. Kalau dari KI, silakan KI. Kalau sekarang sih jujur lebih fokus ke Peksimida dulu. Karena memang ya ini yang diimpikan kan, yang ditunggu-tunggu juga. Jadi kayak bener-bener harus ngerasa tanggung jawabnya lebih besar lah buat ke Peksimida. Tambah lagi kan persiapannya tuh kayak harus bener-bener matang. Jadi memang sekarang prioritasnya udah ke sana aja gitu. Ya di sela-sela aja. Untungnya sekarang kan saya udah sedikit berkurang kegiatan perkuliahannya. Jadi alokasi waktu bisa lebih saya banyakin ke sini gitu. Berarti kalau aku boleh nanya, yang lanjut ke Peksimida itu hanya juara satunya ya? Atau juara 1-2? Iya, juara 1. Oke. Berarti kalau dari KI sendiri selanjutnya akan lebih fokus ke Peksimida gitu ya. Berarti kalau ke Peksimida mewakili apa KI? Mewakili UNSUD? Mewakili UNSUD. Oke. Kalau dari Kana sendiri di bidang seninya lah. Bidang seni selanjutnya apa yang mau Kak Ana lakuin? Paling latihan sih. Dan itu kalau di bidang seni kan itu aku juga ikut teater receh gitu ya. Jadi ya mungkin bakalan ikut berkecimpung di proses-prosesnya teater receh sih. Ya, terakhir, kalau Rahma sendiri bakal ngelakuin apa setelah menjadi juara 3 fotografi? Dari aku sendiri sih itu sih Kak, kayak pengen ngembangin bakat lagi gitu dengan cara latihan terus-menerus gitu. Terus banyak-banyakin cari objek foto kayak gitu sih. Terus misal kalau ada lomba-lomba gitu, Sabila ikut-ikut kayak gitu. Oke, mungkin dari KI sama Kana dan Rahma, kalau misalkan emang waktunya pas gitu ada lomba juga, mungkin dari kalian sendiri nggak ada, maksudnya adalah gitu ya, pengen ikut lomba lagi gitu kan, pengen ngasah diri lagi gitu. Oke, sebelum aku tutup, mungkin aku mau nanya terakhir nih. Kalau tadi kan aku nanya di dunia seni, ini di universal lah, di kehidupan kalian masing-masing gitu loh. Oke, dari KI udah senyum-senyum, aku KI terakhir deh. Dari Mas sendiri, selanjutnya ke depannya, apa yang lagi mau kamu capai atau apa yang lagi mau kamu kerjain? Gimana, Rahma? Ya.
Aku kan, Iya, Rahma. kalau aku itu sih paling pengen fokus kuliah aja gitu ya. Soalnya ini kan mau kuliah offline gitu, kan harus beradaptasi lagi kayak gitu kan. Yang biasanya itu online gitu kan, sekarang offline gitu. Terus ya begitulah, lebih disiapin aja nanti untuk kuliah offline-nya gitu. Oke, mungkin kalau Rahma ini sama kayak aku karena belum pernah offline ya, mungkin kita bisa berguru ke Kai dan ke Ana gitu loh. Testimoninya kuliah offline bagaimana gitu. Oke, kalau dari Kak Ana sendiri gimana Kak Ana? Kalau dari aku fokus kuliah juga sih, apalagi semester depan tuh banyak kegiatan karena mahasiswa akhir gitu ya, banyak kegiatan kayak KKN dan TA kayak gitu. Mungkin dari situ untuk kuliah, terus juga mungkin kayak mau belajar di luar kuliah juga sih. Belajar di luar gimana Kak? Maksudnya kayak belajar tentang, karena aku tertarik banget sama psikologi kayak gitu. Jadi kayak pengen belajar tentang psikologi itu gitu. Oke, terakhir dari KI, KI mau capai atau apa yang KI mau dapetin gitu? Oh, kalau untuk sekarang sih masalah akademik ya, lebih fokus juga untuk menyelesaikan studi S1-nya. Terus kalau misalnya masalah bidang seni yang sekarang digeluti, yang pertama tadi udah dibilang bahwa bakalan lebih fokus dulu ke Pesimida. Terus yang kedua, kalau misalnya waktunya udah luang, rencananya sih mau lanjut garapan project recording gitu ya. Semoga aja sih doain. Soalnya memang iya, soalnya memang lagu udah ada, udah ketemu komposer lagu juga, produsernya ada, jadi ya semoga lancar aja. Gitu, Amin, kita doain ya teman-teman, semoga KI ada single lah nanti langsung kita pancing besar-besaran mungkin. Oke, buat nanti nih Pak disponsorin matematika. oh siap, aman. Nanti aku selaku pers dan media kan kita mempublikasikan single dari KI. Oke, mungkin dari semuanya aku doain juga semoga harapan-harapannya tercapai, semoga akademika lancar dan bidang keseniannya juga makin mantap, makin terasa, makin bisa membanggakan gitu loh. Terus juga aku mau terima kasih dan mau ngucapin selamat sekali lagi buat Kai, Kak Ana dan Rahma udah menjadi peraih juara gitu dan membanggakan Fakultas MIPA dan jurusan matematika khususnya. Sekali lagi aku mau ngucapin makasih atas waktunya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.